Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Wali, di channel kebanggaan Anda, yaitu channel Wali Channel yang membahas berbagai macam materi untuk persiapan menghadapi tes TOEFL. Kali ini kita akan membahas materi yang penting, cukup penting, yaitu berkaitan dengan klausa. Tetapi klausa di sini menjadi bagian penting dari sebuah kalimat yang nantinya menyusun sebuah kalimat. Ada kalimat yang terdiri dari satu klausa saja, ada juga kalimat yang lebih dari satu klausa. Nah, lantas bagaimana kita menyusun kalimat yang lebih dari satu klausa? Ikuti terus pembahasan TOEFL pada kali ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan coba mereview terlebih dahulu apa itu klausa. Mungkin kita sudah pernah belajar bahwa klausa itu adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan verb. Jadi ini materi yang sudah kita pelajari bersama, bahwa klausa itu mesti ada subjek, ada verb. Kemudian perlu diingat lagi bahwa setiap kalimat itu minimal terdiri dari satu klausa. Jadi minimal kalau sudah ada satu klausa itu sudah bisa kita sebut sebagai kalimat ya. Kalau kita sudah meletakkan tanda baca di situ. Apakah itu titik, ataukah itu tanda tanya, ataukah mungkin itu tanda seru. Itu menjadi sebuah kalimat ya. Kemudian kita coba sedikit mengulas ya beberapa contoh-contoh kalimat yang terdiri dari satu klausa, dua klausa, bahkan ada juga yang terdiri dari 3 klausa. Oke, kalimat yang pertama ini, kittens are cute, ini adalah contoh kalimat yang terdiri dari satu klausa saja. Ya, subjek dan verb. Subjeknya kittens, kemudian verbnya are. Kemudian ada juga kalimat yang terdiri dari satu klausa, yaitu the students have been studying in the library. Ini juga satu klausa ya. Tetapi kita coba lihat ada juga kalimat yang terdiri dari 2 klausa. Contohnya kittens are cute but spiders aren't. Itu adalah contoh kalimat yang terdiri dari 2 klausa. Dan juga ada 3 ya, ada kalimat yang terdiri dari 3 klausa. Contohnya di situ, student who have been studying are tired because studying is hard work. Jadi di situ ada conjunction yang menghubungkan ya antara klausa-klausa yang ada di situ. Conjunction yang ada di situ adalah who dan because ya, itu 2 conjunction yang menghubungkan 3 klausa itu. Tetapi kita akan lebih dalam lagi mempelajari bagaimana klausa itu digabung ya menjadi kalimat yang kompleks ya. Oke, kita coba lihat di sini cara untuk menggabungkan klausa itu adalah dengan menggunakan conjunction. Conjunction seperti kita ketahui itu ada macam-macamnya ya. Satu conjunction yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu coordinate conjunction, atau kita bisa sebut juga coordinate connectors. Ini adalah salah satu cara untuk join ya, one way to join two clauses. Ini menggunakan coordinate connector atau bisa disebut juga coordinate conjunction. Kemudian kita perlu ingat apa saja coordinate connector itu. Ya, kita bisa mengingatnya dengan mudah, yaitu dengan menggunakan kesingkatannya, abbreviation of fanboys. So, kalau kita mengatakan fanboys itu singkatan ya. F-nya itu untuk for, kemudian N-nya untuk and ya, nor, but, or, yet, and so ya, itu adalah coordinate conjunction. Ini ada contoh-contoh juga di situ. For ya, we will remember you for you have helped us greatly.
Di situ for ini adalah formal ya atau poetic. In everyday speech, we don't use it often as a coordinate connector. Jadi itu hanya sering digunakan untuk hal-hal yang sifatnya spesifik saja ya. Tetapi di situ kita bisa melihat for itu artinya karena ya. Kalau kita artikan itu bisa diartikan karena. We will remember you for you have helped us greatly. Kita akan selalu mengingat kamu karena kamu telah membantu saya. Ya, itu jadi contohnya. Kemudian selain for ada and. Mungkin kita sudah familiar ya dengan conjunction and ini. And ini artinya dan ya. The sun is shining and the birds are singing. Kemudian lagi ada nor. He never smiled nor did he laugh. Ya, dia tidak pernah senyum apalagi tertawa ya. Senyum saja tidak, apalagi tertawa begitu ya. Jadi nor kita menggunakannya. Kemudian ada but. I was looking for my book but I couldn't find it. Ya, ini juga contoh yang lain dari coordinate conjunction. Ya, kemudian ada yet. You look familiar yet I can't remember your name. Kamu kelihatannya familiar ya, tapi kok saya tidak bisa mengingat siapa namamu. Ya, yet ini mirip dengan but ya, cuman kalau ya mirip lah intinya, tetapi ya, cuman mungkin kalau yang yet ini kontrasnya itu tidak terlalu diametral ya, maksudnya terlalu berantonim gitu. Dia memang ada semacam kontras begitu ya, cuman tidak terlalu kontras banget, makanya menggunakan yet. Kemudian yang terakhir adalah so. I don't have any money, so I can't buy anything. Ini untuk menunjukkan cause effect ya. Jadi kalau sebabnya tidak punya uang, sehingga akibatnya saya tidak bisa membeli sesuatu. Ini kan ada hubungan cause effect, sebab akibat. Ya, jadi itu coordinate connectors. Kemudian kita coba lebih dalami lagi apa itu coordinate connector ya. Di sini ada penjelasan bahwa coordinate connector ini kita perlu meletakkan koma ya. Ketika kita menggunakan coordinate connector, kita perlu menggunakan koma untuk kalimat-kalimat yang simple ya. Kalau kita menggabungkan dua kalimat yang simple, kita meletakkan koma after the first clause before the connector. Contohnya di sini, it's chilly today, so I will wear a jacket. The boy was tired, koma, kemudian but he had fun. Di situ ada tanda koma ya untuk memisahkan satu klausa dengan klausa yang lain sebelum kita menambahi conjunction, apakah itu so atau but. Kemudian perlu diingat lagi, ketika kita menggunakan coordinate connector, kita tidak bisa ya memindahkan klausa yang kedua menjadi klausa yang pertama. Ya, dijadikan klausa yang pertama. Itu tidak bisa. Misalkan ya di sini ada contoh, it's chilly today, so I will wear a jacket. Ini kan oke ya, ini nggak masalah, betul. Kemudian kalau kita kembali dibalik misalkan, so I'll wear jacket, it's chilly today. Ini salah ya. Secara makna salah. Karena apa? Bukan karena pakai jaket kemudian akhirnya jadi dingin cuacanya. Tapi justru sebaliknya ya. Makanya ini kalau kita tukar, kita balik itu tidak tepat ya menukar itu. Intinya kalau kita menggunakan coordinate connector harus juga memperhatikan meaningnya, logiknya ya. Intinya ide yang mau disampaikan logik atau tidak. Gitu ya. Jadi intinya begitu. Oke, coba kita lebih dalami lagi. Oh, ini sudah bahasan yang lain ya. Ini berkaitan dengan subordinating conjunction. Kalau tadi coordinate conjunction, sekarang subordinating conjunction. Kenapa kok ada coordinate, ada subordinate?
intinya begini, kalau koordinat itu artinya setara, ya ada dua kalimat atau dua klausa yang independen, kemudian kita gabung menggunakan coordinate conjunction. Tetapi kalau subordinate conjunction nanti akan ada satu klausa, ya, satu klausa yang berubah, yang awalnya independen menjadi dependent atau tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau kena conjunction itu nanti dia tidak berdiri sendiri. Contohnya ya, ini ada beberapa contoh yang bisa kita amati di sini. I'll do my homework after I watch TV. Saya akan mengerjakan PR setelah saya menonton TV. Ya, kalau kita menulis I will do homework saja, ini oke ya, sudah tidak masalah karena ini independent clause. Tetapi kalau I watch TV kemudian di situ ada after, nah ini menjadikan I watch TV ini menjadi kalimat yang dependent, ya, tergantung. Jadi harus ada lanjutannya, gitu ya. Misalkan after I watch TV. Coba kalau misalkan Anda hanya mengatakan after I watch TV, tentu kan ada ide lagi, ada ide yang diinginkan lagi. Apa kemudian? Begitu kan? Ya, maka kuncinya ada di sini. Kalau subordinate conjunction itu menjadikan klausa itu menjadi dependent. Ya, dependent artinya membutuhkan lanjutan ide lagi, ya, tidak berhenti di situ. Contoh yang lain misalkan no, you need to do your homework before you watch TV. No, kamu harus mengerjakan PR sebelum kamu menonton TV, ya kan? Harusnya begitu ya. Kemudian ada contoh yang lain, whenever I do my homework, I watch TV. Kapanpun saya mengerjakan PR, saya menonton TV. Ya, if you watch TV, you won't be able to concentrate. Jika kamu nonton TV, maka kamu nggak bisa berkonsentrasi. Ya, jadi if itu menghubungkan ya, conjunction, contoh conjunction, subordinating conjunction. Oke, saya kira itu juga cukup jelas ya contoh-contohnya. Mungkin bisa kita lanjut ke berikutnya. Clause that begins with a word like before, after, or because is called an adverb clause. Ya, jadi klausa yang didahului oleh before, after, because ini disebut dengan adverb clause. Kemudian it often answer one of these question, when, why, how, where. Ya, karena memang klausa itu menjawab pertanyaan when, why, how, where, maka disebut dengan adverb. Adverb ya, adverb kan artinya keterangan ya. Jadi adverb clause ini artinya keterangan, klausa keterangan. Kemudian lagi adverb clause are also subordinate clause. Bisa disebut juga dengan subordinate clause. Atau kita sebut juga dengan dependent clause ya. Subordinate clause ini artinya dependent clause. Artinya klausa yang membutuhkan lanjutan. An adverb clause cannot be a sentence by itself. Ini betul kan? Yang namanya adverb clause atau tadi subordinate clause itu tidak bisa menjadi independen. Bisa berdiri sendiri itu nggak bisa. Ya, itu mesti akan membutuhkan independent clause atau kelanjutannya, yaitu lanjutan kalimatnya. Contohnya di sini misalkan I'm going to take a break because I have been studying hard. Ya, I'm going to take a break ini kan sudah independent clause. Ya, tidak masalah kalau tidak ada lanjutannya. Artinya saya mau istirahat, sudah titik bisa kan. Tetapi kalau misalkan klausa yang kedua ini because I have been studying hard, itu saja berhenti di situ saja kan tidak lengkap. Ya, maka ini menjadi dependent clause. Tetapi kalau sudah digabung antara independent clause sama dependent clause, maka akan menjadi kalimat yang utuh ya, kalimat yang lengkap, idenya bisa kita terima, bisa kita cerna begitu ya.
Oke, kemudian ini ada beberapa contoh atau jenis-jenisnya ya. Subordinate conjunction itu ada apa? Ada macam-macamnya. Ya, ada yang type yang pertama itu time ya, menunjukkan waktu. Di situ ada after, as long as soon as, before, until, when, whenever. Ini kan semua menjelaskan waktu ya, atau time. Kemudian ada yang cause, as ya karena, because juga karena, in as much as ini juga artinya karena, know that juga artinya karena, ya since juga sama artinya karena, sebab ya, sebabnya apa kemudian akibatnya apa. Itulah yang menjadi ciri ya, atau menunjukkan tipe dari subordinating conjunction. Ada juga tipe-tipe yang lain. Di sini bisa kita lihat yaitu ada condition. Condition itu syarat ya. If, jika ya, in case, provided, providing, unless, whether. Ini syarat ya. Jika, berarti kalau dipenuhi klausa yang pertama sebagai if clause, katakanlah condition clause, maka klausa yang kedua akan menunjukkan result, hasilnya. Jika saya membeli mobil, maka saya akan mengantar warga pergi ke rumah sakit, katakanlah seperti itu. Itu adalah syarat ya. Syaratnya apa, kemudian resultnya apa. Ada juga yang menunjukkan kontras atau yang berlawanan. Contohnya ada although, even though, while, whereas ya. Kemudian ada juga yang menyatakan manner, ada as, in that, ada place, where, wherever, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh subordinating conjunction. Oke, sekarang kita coba lihat di sini subordinate conjunction. A few conjunction can be used with more than one meaning. Ada beberapa conjunction yang digunakan, tetapi ini memiliki makna yang lebih dari satu. Ya, since misalnya, since itu selain maknanya cause, bisa juga artinya maknanya time atau waktu. Since I'm here, I might as well help you. Cause ya, sebabnya saya di sini, saya akan membantu kamu. Tapi kalau since yang kedua ini artinya sejak ya. Since I was 10 years old, I have enjoyed soccer. Jadi since di situ artinya sejak. Kemudian berikutnya ada juga yang as ya, itu maknanya manner. As I told you before, soccer is fun. Sebagaimana saya telah katakan sebelumnya bahwa soccer itu mengasyikkan ya. Jadi di situ as itu manner ya. Beda dengan as yang di bawah itu. As I was going home, I saw my friend. Ketika saya pulang ke rumah, saya melihat ada teman saya. Itu kan waktu ya. Keterangan waktu. Ada subordinating conjunction. Ya, ini bedanya. Kalau tadi coordinate conjunction itu tidak bisa dibalik, tapi subordinating conjunction bisa ya. Kita bisa membalikkan klausa yang kedua di pertama ya, kemudian yang pertama jadi yang kedua. Dengan catatan ya, ada catatannya yaitu kalau kita letakkan klausa yang mengandung conjunction itu di depan, maka ada koma sebelum klausa yang kedua. Contohnya di sini because ya, because it's cold, I will wear a jacket. Itu kan ada tanda koma ya, bedanya di situ. Jadi kalau ada conjunction di depan, maka ada koma sebelum klausa berikutnya. Yap. Ini juga sama ya. Kalau di tengah, kalau ininya di tengah tidak usah ya. Ada conjunctive adverbs. Jadi conjunctive adverbs itu ya mirip dengan conjunction tadi yang kita bahas. Cuma di sini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya, jadi kita kenal ada however, therefore, consequently.
Ini kalau kita sebut sebagai transition, ya, atau kita sebut juga sebagai discourse marker. Discourse marker itu perpindahan, ya, transisi antara satu kalimat dengan kalimat lain itu menggunakan discourse marker. Tapi di sini bisa saja ini menjadi konektor, ya, atau konjunktif, disebut dengan conjunctive adverbs. Dengan cara bagaimana? Kita meletakkan titik koma, ya, titik koma kita letakkan sebelum conjunctive adverb itu. Contohnya di sini, Bob says he speaks 10 languages, titik koma, however I don't believe him. Ya, kalau yang however di kalimat yang kedua ini disebut dengan transition. Ya, istilahnya transition. Banyak sekali jenis-jenis conjunctive adverb, ya. Di sini ada accordingly, additionally, therefore, dan macam-macam. Itu adalah jenis-jenis conjunctive adverb yang bisa kita pelajari juga. Kemudian conjunctive adverb goes between the two clauses, it connect, ya. Jadi maksudnya bagaimana nih? A conjunctive adverb goes between the two clauses, it connects. Jadi letaknya conjunctive adverb itu antara dua klausa, ya. Dua klausa yang digabungkan. Ini contohnya di sini. Homework is important, therefore I do it carefully. Ini oke. Tapi kalau therefore I do it carefully, titik koma, homework is important, ini tidak, ya. Tidak oke. Karena secara makna salah, ya. Jadi penting juga untuk mengenali makna dari kalimat ketika menggunakan conjunctive adverbs. Ini masih seputar tadi, ya, conjunctive adverbs. Penulisannya, cara penulisannya harus ada semikolon, ya, titik koma ini semikolon, kemudian diikuti oleh conjunctive adverbs, however, kemudian ada koma. Bisa juga possibility yang lain, ya. Yang contoh yang kedua ini, however, titik, ya, klausa yang pertama titik, kemudian diikuti oleh however sebagai conjunctive adverb, koma. Atau bisa juga however-nya diapit, ya, oleh dua koma. Bobby says he is a millionaire, I, however don't believe him. Ini juga bisa, ya. Ini adalah variasi ketika kita mau menggunakan conjunctive adverb. Oke, kita sampai pada tahap terakhir, yaitu summary, ya. Jadi in this section you have learned how to make this kind of clause, yaitu satu, ya, two clauses joined by a coordinate connector, adverb clause with subordinating conjunction, clauses joined by conjunctive adverbs. Jadi tiga hal itu sudah kita pelajari bersama. Nah, nanti kita akan mungkin banyak melatih, ya, banyak berlatih untuk menggabungkan kalimat-kalimat dengan menggunakan conjunction yang tadi kita telah pelajari, yaitu coordinate conjunction, subordinating conjunction, ada juga yang disebut dengan conjunctive adverbs. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain untuk membahas soal-soal structure and written expression untuk persiapan menghadapi tes TOEFL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.